Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari angkatan 9 kelompok 2. Saya mengangkat isu kontemporer, yaitu kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh untuk anak kelas 1 SD. Pengertian pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Secara historis, istilah pembelajaran jarak jauh utamanya terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Sekarang, anak kelas 1 SD pun harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan surat edaran pemerintah dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020, yaitu dari SD sampai SMA pun juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu konferensi video, pembelajaran asinkron, dan jadwal terbuka. Teknik tapisan yang digunakan yaitu teknik tapisan di mana ada aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan. Artinya isu tersebut benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, dan kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematika artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut teknik analisis isu melalui teknik APKL, yaitu saya memilih ada isu bullying, anak putus sekolah, kurang efektivitasnya PJJ, dan ujaran kebencian, serta korupsi. Dari kesemua isu tersebut, saya memilih berdasarkan teknik tapisan dihasilkan, yaitu yang dipilih adalah kurang efektivitasnya pembelajaran jarak jauh pada anak kelas 1 SD. Berdasarkan teknik tapisan itu, ditinjau secara aktual adalah pandemi masih terjadi saat ini, maka permasalahan itu terus dibicarakan di setiap kalangan. Ditinjau dari segi problematika, PJJ menjadi masalah bagi siswa, ortu, dan guru, baik dari segi meluangkan waktu maupun penyedia alat, waktu, bahan, pembelajaran, serta kuota yang sangat banyak diperlukan. Kuota yang diperlukan itu sangat banyak, itu berdampak kepada keluarga yang dengan ekonomi lemah. Kehalayakan ditinjau dari segi kehalayakan. PJJ dihadapi dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Dan kelayakan berarti PJJ itu berdampak besar untuk masa depan pendidikan di Indonesia, terlebih untuk siswa yang sudah kehilangan minat belajar karena tidak terkontrolnya waktu pembelajaran. Berdasarkan teknik analisis isu menurut Fishbone diagram, yaitu ada 4 masalah yang dimunculkan, yaitu tidak semua ortu memiliki gadget, tidak semua ortu memahami teknologi informasi komputer, tidak semua ortu bisa menyediakan meluangkan waktu karena orang tua sibuk dengan pekerjaan dan tidak dapat menjadi guru bagi anaknya. Dan yang terakhir adalah boros kuota, karena sangat banyak kuota yang diperlukan untuk dalam pembelajaran PJJ. Berdasarkan diagram tersebut, dihasilkan yaitu orang tua tidak mampu mendampingi anak belajar karena kurang memahami IT. Tidak semua orang tua memiliki gadget. Orang tua sibuk dengan pekerjaan urusannya sendiri dan tak mampu mendampingi anak belajar, sehingga sangat berdampak pada anak yang malas. Anak yang malas itu jika orang tuanya tidak memperhatikan, maka akan terjadi kehilangan minat belajar. Meskipun ada kuota dari pemerintah, namun kuota itu cepat habis juga kalau orang tua tidak mengawasi. Mungkin digunakan untuk belajar
Tidak hanya digunakan untuk belajar, tapi juga untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Kemungkinan. Dampak yang timbul bila masalah tidak selesai. Sangat mempunyai dampak yang tidak bagus, yaitu hilangnya minat belajar siswa. Ancaman putus sekolah, karena mereka merasa sekolah ya online, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengajari. Penurunan kualitas dan pencapaian hasil belajar. Kenapa? Tidak terkontrol. Guru pun tidak mengontrol, orang tua tidak mengontrol karena sibuk. Berarti kualitas belajar anak itu akan sangat menurun. Walaupun anak itu tetap belajar, tapi agak susah memahami materi itu sendiri. Pemecahan masalah menggunakan SWOT. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan PJJ di masa pandemi COVID. Ditinjau harapan masyarakat agar COVID-19 mereda dan segera berakhir. Adanya keinginan siswa dan guru untuk PTM. Itu semua ditinjau dari segi strength. Weakness. Menurut weakness, tidak semua siswa dan orang tua mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tidak semua siswa memiliki gadget. Tidak semua orang tua bisa meluangkan waktu karena banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan urusannya. Serta orang tua memiliki tidak semua orang tua itu punya kuota yang cukup. Bahkan ada yang tidak bisa membeli kuota. Dan pembelajaran PJJ itu memerlukan kuota yang banyak, kuota internet yang boros. Ditinjau dari opportunities, yaitu diperbolehkan PTM di zona hijau. Adanya bantuan kuota dari pemerintah. Adanya pemberian bantuan protokol kesehatan untuk tatap muka bagi sekolah disediakan oleh pemerintah. Threats, yaitu hilangnya minat belajar siswa, ancaman putus sekolah siswa, dan penurunan kualitas belajar dan hasil pencapaian belajar. Dari semua masalah yang ada, saya merekomendasikan pemecahan masalah, yaitu kita harus melakukan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Orang tua harus rajin mengecek anaknya walaupun sibuk dan berkonsultasi dengan guru. Guru menggunakan pembelajaran yang menarik seperti pemberian bahan yang mematahkan interaktif dan video yang menarik serta kuis-kuis yang dapat memacu siswa sehingga ada tumbuh minat belajar. Yang keempat yaitu memberikan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pelajaran langsung dapat diaplikasikan. Jika suatu tugas itu terkait dengan lingkungan sekitar anak, maka anak itu akan cepat mengaplikasikan pelajaran yang kita berikan. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.